everyone, let me introduce myself. My name is Trilastari Mamasati with NPM 224110181, Management Class 22C. In this video, I will explain the material from the Economic Statistics course. Teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Teknik pengambilan sampel dibutuhkan saat melakukan penelitian, karena peneliti tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Dalam teknik sampling, populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari subjek yang mewakili populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah-kaidah probabilitas, di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan kaidah-kaidah probabilitas. Teknik sampling probabilitas yang pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling. Teknik sampling acak sederhana merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak atau random. Contohnya, Elo ingin melakukan penelitian terhadap populasi yang berjumlah 15 orang ibu hamil. Maka, untuk menentukan sampelnya, Elo hanya perlu memilih secara acak saja. Yang kedua, sampling acak sistematik atau systematic random sampling. Teknik sampling acak sistematik merupakan sampel yang dipilih acak berdasarkan interval tertentu. Misalnya, Elo ingin melakukan penelitian terhadap 15 orang ibu hamil. Maka, pertama-tama, tentukan terlebih dahulu interval yang Elo inginkan. Katakanlah interval yang ditentukan adalah 3. Maka, setiap kelipatan 3 dapat dijadikan sebagai sampel. Yang ketiga, sampling acak bertingkat atau Sturge-Feld sampling. Sampling acak bertingkat merupakan sampel yang diacak berdasarkan pengelompokan tertentu. Misalkan, ada 15 orang anggota populasi. Nah, Elo hanya perlu mengelompokkannya berdasarkan kategori yang diinginkan. Setelah terbagi menjadi beberapa kategori, Elo bisa mengambil sampel secara random dari masing-masing kategori tersebut. Yang keempat, sampling acak cluster atau cluster sampling. Teknik sampling acak cluster merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kesatuan kelompok yang diacak. Contohnya, Elo membagi 15 orang anggota populasi menjadi 3 kelompok, yaitu A, B, dan C. Setelah itu, Elo bisa memilih secara acak dari 3 kelompok tersebut. Katakanlah yang dipilih kelompok B. Maka, seluruh anggota kelompok B dapat Elo jadikan sampel. Teknik sampling non-probabilitas. Yang pertama, convenience sampling. Sesuai dengan namanya, convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dapat memudahkan atau membuat nyaman peneliti. Misalnya, Elo sedang meneliti wilayah DKI Jakarta, tetapi karena rumah Elo di daerah Jakarta Utara, maka Elo bisa menggunakan sampel yang berada di Jakarta Utara saja. Jadi, Elo tidak perlu repot-repot pergi ke Jakarta Selatan
timur, ataupun barat hanya untuk mengumpulkan data. Yang kedua, voluntary response. Voluntary response sampling merupakan jenis sampling yang mana subjek penelitian sendirilah yang mendatangi si peneliti. Contohnya, Elo sebagai peneliti menyebarkan kuesioner melalui media sosial. Kemudian, orang-orang tidak sengaja melihat postingan kuesioner tersebut secara sukarela mengisinya. Yang ketiga, purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana si peneliti menentukan sendiri sampel berdasarkan tujuan dan penilaiannya. Contohnya, Elo ingin melakukan penelitian terhadap adanya pengaruh antara eskul dengan prestasi di kelas. Nah, Elo merasa jika orang-orang yang dapat menggambarkan eskul tersebut hanya orang-orang yang memiliki jabatan saja, seperti ketua, sekretaris, ataupun bendahara. Yang keempat, snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana sampel tersebut mengikuti pilihan atau anjuran dari responden yang ada. Contohnya, ketika Elo ingin melakukan penelitian tentang adanya pengaruh antara eskul dan prestasi, maka Elo akan mencari salah satu ketua eskul yang Elo kenal. Kemudian, untuk responden selanjutnya merupakan anjuran dari responden sebelumnya. Dalam menentukan teknik sampling yang tepat, peneliti harus memperhatikan karakteristik populasi, tujuan penelitian, dan ketersediaan sumber daya. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengambil sampel dengan teknik sampling. Yang pertama, tentukan populasi. Identifikasi keseluruhan subjek penelitian yang ingin diteliti. Yang kedua, tentukan ukuran sampel. Tentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mewakili populasi. Yang ketiga, pilih teknik sampling. Pilih teknik sampling yang sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Yang keempat, lakukan pengambilan sampel. Lakukan pengambilan sampel sesuai dengan teknik sampling yang dipilih. Yang kelima, analisis data. Analisis data yang diperoleh dari sampel dan generasikan hasilnya ke populasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan teknik sampling yang tepat adalah karakteristik populasi, tujuan penelitian, dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, ada dua jenis teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah-kaidah probabilitas, di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan kaidah-kaidah probabilitas. Beberapa jenis teknik sampling yang dapat digunakan antara lain simple random sampling, systematic sampling, cluster sampling, stratified sampling, haphazard sampling, snowball, atau quota sampling. Pemilihan teknik sampling yang tepat akan memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi secara akurat dan hasil penelitian dapat diandalkan. That's all the material I can convey. Thank you and see you in the next video.